Jelang pengumuman seleksi administrasi untuk gelombang pertama dan persiapan bagi rekan-rekan yang akan mengikuti seleksi P3K gelombang kedua, berikut kita akan dengarkan beberapa penjelasan dari Pemda berkaitan dengan hal ini. Mari simak video ini sampai selesai. Ya, sebelum kita mendengarkan penjelasan Pemda berkaitan dengan hal yang kami sampaikan tadi, ini kita laporkan dulu Bapak Ibu perkembangan terkini pendaftaran dan jelang pengumuman seleksi administrasi. Di mana di sini kita lihat jumlah pelamar yang sudah dicek ya sampai dengan tanggal 26 Oktober. Khususnya ini untuk yang pertama informasinya dari daerah Kabupaten Mukomuko. Disebutkan jumlah pelamar P3K 2024 di sana sebanyak 1.518. Jumlah pelamar yang telah submit 1.509 ya. Jadi ada yang tidak submit. Kemudian yang memenuhi syarat itu ada 1.213 dan sebanyak 16 orang yang tidak memenuhi syarat. Jadi ini tidak terlalu banyak ya Bapak Ibu dari rekan-rekan semua yang di daerah Mukomuko. Kemudian untuk di daerah Provinsi Kepri, di sini pendaftaran seleksi P3K sudah ditutup kemarin. Ada yang melebihi kuota yaitu guru. Di mana guru ini Bapak Ibu formasinya hanya 150 orang. Tetapi guru yang mendaftar ini melebihi 150 orang. Sedangkan untuk pelamar P3K tenaga teknis dan kesehatan justru berkurang dari kuota yang ada. Nah, untuk tahun 2024 di Kepri ini menyediakan sebanyak 4.495 orang. Terdiri dari 150 guru, kemudian tenaga kesehatan hanya 282, dan untuk sisanya 4.063 untuk tenaga teknis. Nah, dari rekan-rekan yang teknis dan kesehatan ini Bapak Ibu tidak memenuhi syarat karena sebagian mereka ada yang sudah mengikuti CPNS. Sehingga kuota yang disediakan sebanyak 4.000 ini tidak habis digunakan ya. Nah, ini ada permintaan agar dipindahkan kepada guru, tapi tentu mekanismenya tidak semudah itu ya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya ini daerah Kabupaten Kulon Progo juga sudah memposting informasi pendaftaran di daerahnya, di mana untuk tenaga teknis di Kulon Progo ini ada 1.049 dan sudah submit 1.024. Jadi ada juga yang tidak submit. Guru 75 orang saja dan submit 74, sedangkan nakes 19 orang saja dan semuanya sudah submit. Dan kita berharap Bapak Ibu yang hadir mengikuti gelombang pertama ini dapat dinyatakan semuanya memenuhi syarat. Alhamdulillah, mudah-mudahan itu dapat terwujud. Berikut mari kita simak informasi tambahan dari Pemda. Kalau misalkan seleksi administrasi saja sudah gagal, itu masuk paruh waktu enggak gitu kan, mungkin ya arahnya ada yang ke situ juga. Jadi sekarang Bapak dan Ibu itu maksimal aja ikut pendaftarannya. Masalah nanti misalkan seleksi administrasi ini gagal gitu ya, itu masuk paruh waktu enggaknya, nanti kita sama-sama nunggu yang paruh waktu itu ya aturannya ya. Itu sudah kita sampaikan, cuma sampai sekarang belum ada jawabannya. Kalau seleksi administrasi saya sudah gagal, gimana nih masuk paruh waktu enggak? Belum masuk ke CAT ya. Seleksi administrasi ini kan pertama itu di Perpal ya sama tim, kemudian hasil dari tim Perpal itu supervisi sama tim supervisi. Kemudian kalau misalkan masih ada TMS, nanti kita ada pleno gitu. Nah di pleno ini misalkan masih kayaknya parah gitu ya, ya berarti nggak ini. Kalau diperbaiki kayak ini nggak bisa perbaiki misalkan sama yang bersangkutan, karena kan untuk masa sanggah itu tadi yang disampaikan sama Bu Ipa itu, jika kesalahan dari panitia, misalkan harusnya dia lulus, nggak diluluskan sedangkan persyaratannya lengkap, itu baru kita cek ulang ya. Kalau misalkan kesalahannya dari peserta, misalkan harusnya uploadnya ijazah, ini mah kartu ujian deh gitu ta. Tilu-tilu nate perkasa kartu ujian semua gitu ya. Itu kan kesalahan dari peserta, jadi nggak bisa diperbaiki. Itu yang pertama, formasi umum. Untuk yang PPG itu berarti kan gelombang kedua, itu tetap memperebutkan kue yang sama. Terus yang kedua, ini PPG Prajabatan kan dianggap fresh graduate. Nah, ini terkait dengan input Dapodik, sebenarnya bukan terkait seleksi. Nah, itu nanti Pak Egos coba dijawab, itu bisa nggak? Ya, kalau PPG itu masuk di urutan keempat ya, di pelamaran P3K jabatan guru ini. Jadi ikutnya di tahap 2 yang PPG. Jadi yang lulusan PPG itu kan nggak harus yang sudah bekerja, bisa jadi fresh graduate tapi udah punya PPG. Nah, itu bisa nanti di gelombang 2 gitu. Mungkin untuk Dapodiknya, masuk Dapodik kan nggak atau harus di negeri, ada swasta juga Pak. Misalkan kalau mau
dapetin tunjangan PPG-nya nih, sementara di negeri masih belum bisa terdaftar, kan bisa melamar ke swasta. Seperti itu mungkin. Jadi dia sudah resume di gelombang 1. Nah ternyata setelah resume, sertifikat pendidiknya keluar hasil PPG, tapi belum dimasukkan. Nah itu seperti apa? Kalau yang prioritas itu kan yang ini ya, tambahan nilai itu kan Serdik ya, bukan PPG. Nah, berarti yang bersangkutan itu kenapa bisa daftar di gelombang sekarang? Berarti kan terdata di pendataan non ASN dan terdata di Dapodik, itu kan ya. Nah, jadi nggak masalah kalau berarti itu PPG-nya itu apa ya, bonus aja ya. Jadi udah masuk ke pendataan, udah masuk ke Dapodik. Nah, itu memang harus masuk di gelombang pertama gitu, kecuali belum masuk ke data pendataan non ASN, belum masuk ke Dapodik, dia punya PPG, nah itu gelombang kedua. Misalkan masih ada yang nanya lagi, saya kok nggak ada ya Bu, saya kan SMK gitu. Nah Bapak bisa cari yang SLTA atau SLTA sederajat. Kalau SMK juga ada di beberapa dinas kayaknya, tapi kalau misalkan nggak relevan jurusannya, ya udah Bapak ambil yang SLTA atau SLTA sederajat. Jika tidak ada jabatannya S1-nya di Dinas Pendidikan, daftar silahkan. Mau S1 berarti ke dinas lain yang ada, mangga dicari ke dinas lain. Apabila pingin tetap kekeh, udah sayang banget sama Disdik, SMK ada di Disdik, mangga itu tinggal pilihan Bapak Ibu sekalian. Yang memilih kita tidak bisa ini. Yang sudah resum, apabila ada kesalahan nanti di sanggah, masa sanggah bisa dia perbaiki. Seperti itu ya.